Semarang Berlian Media TV, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Haedar Nasir, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional kedua, Lembaga Dakwah Komunitas Muhammadiyah, dan Penganugerahan Insan Dakwah untuk Negeri tahun 2026, di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026. Rakornas mengusung tema, Akselerasi Dakwah Muhammadiyah Terpadu, dan diikuti para dai komunitas dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam sambutannya, Haedar Nasir menegaskan bahwa, sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah meletakkan fondasi dakwah yang sangat kokoh, dan berkelanjutan. Dakwah Muhammadiyah tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga diwujudkan dalam sistem pendidikan modern, layanan kesehatan, gerakan sosial, hingga pemberdayaan perempuan melalui Aisyah. Dasar dan gerakannya sudah diletakkan oleh pendiri kita. Mendirikan sistem pendidikan Islam modern sejak tingkat dasar sampai gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi yang megah saat itu gagasannya, tapi dimulai dari pendidikan dasar. Kemudian Al-Ma'un yang tadi dikutip oleh Pak Zulkifli Hasan lewat gerakan hospital, mendirikan rumah sakit, poliklinik. Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Komunitas Muhammadiyah, Muhammad Arifin melaporkan bahwa, hingga saat ini, terdapat 1.594 dai komunitas, yang bergerak di 933 titik dakwah, dengan jumlah jamaah mencapai 42.097 orang, terdiri dari 23.000 jamaah laki-laki, dan 18.637 jamaah perempuan. Para dai LDK menjangkau komunitas strategis, maupun marginal, seperti daerah tertinggal, komunitas mualaf, masyarakat adat, penyandang disabilitas, warga binaan lembaga pemasyarakatan, ex-pecandu narkoba, hingga dai digital Muhammadiyah, jelas Arifin. Jamaah laki-laki dan 18.937 jamaah perempuan. Itu binaan khusus jamaah yang dikelola, yang diampu oleh dai-dai komunitas. Dakwah ini telah menjangkau komunitas strategis dan marginal, mulai dari daerah 3T, mualaf, komunitas adat, terpencil, disabilitas, lapas, ex-pecandu narkoba, hingga dai digital Muhammadiyah. Khusus dakwah daerah 3T, para dai LDK hadir lebih dari 180 titik, ya. Kemudian yang tersebar di Aceh hingga Papua, termasuk wilayah kepulauan, pegunungan, dan perbatasan. Ini Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Haji Tafsir, menegaskan bahwa, dakwah harus menyapa semua kalangan tanpa terkecuali. Menurutnya, dakwah komunitas justru penting hadir di ruang-ruang, yang selama ini kurang tersentuh. Dakwah itu menyapa semua orang, apapun latar belakangnya, mereka tetap manusia yang memiliki hak dan kewajiban keagamaan, ujarnya. Pikirkan bahwa dakwah itu ya mulai dari lorong gelap sampai lorong gemerlap. Ya. Bahkan di lorong gelap lebih penting. Karena Bapak Ibu, yang namanya lorong gelap yang kita miliki, banyak sekali yang perlu kita singkap. Yang ternyata di sana itu terorganisir dengan rapi. Pada kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, yang turut hadir menyampaikan apresiasi terhadap peran Muhammadiyah dan LDK dalam mendukung pembangunan sosial di daerah. Ia menilai, dakwah komunitas merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa bekerja sendiri. Kami menggandeng seluruh elemen, termasuk Muhammadiyah, untuk menangani berbagai persoalan sosial dan pembangunan, kata Lutfi. Provinsi Jawa Tengah kita gandeng dengan collaborative government dengan berbagai macam permasalahan sosial, baik itu tokoh maupun organisasi, termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah, yang hari ini melakukan kegiatan rakor, yaitu lembaga dakwah komunitas. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga hadir dan menyampaikan dukungannya terhadap peran Muhammadiyah dalam penguatan ketahanan pangan
dan penanganan sosial, termasuk melalui kontribusi para dai komunitas. Muhammadiyah mulai jauh sebelum kemerdekaan kayak Mat Dahlan, nggak usah kita bahas, saya kira pasti sudah memahami keseluruhan perjuangannya luar biasa beliau ya. Dilanjutkan sebelum kemerdekaan yang merumuskan Pancasila, Ki Bagus Sadikusumo, Karmo Jakir, Kasman Singondimujo, luar biasa perjuangannya. Lanjut dengan setelah kemerdekaan kita Masumi ya, politikus handal Masumi, pada waktu itu berakhir dengan ada keputusan politik. Dan setelah ada reformasi, ya memang waktu itu Muhammadiyah juga melahirkan partai politik yang namanya Partai Amanat Nasional. Rakornas kedua Lembaga Dakwah Komunitas Muhammadiyah ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan Insan Dakwah untuk Negeri tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para dai yang telah berkiprah di berbagai medan dakwah di seluruh Indonesia. Demikianlah, Taufik, Berlian Media TV, melaporkan.